Asal-usul Bondan Kejawen atau Lembu Peteng. Kali ini kita akan membahas tentang asal-usul Bondan Kejawen. Tapi sebelum itu, silahkan like, subscribe sebagai dukungan channel ini. Dalam kisah Lembu Peteng atau Bondan Kejawen tidak luput dari nama-nama berikut ini yaitu Nyai Wandansari atau Putri Wairing Kuning, Nona Telangkas dan Joko Tarub atau Ki Ageng Tarub. Di saat itu di kerajaan Majapahit yang diperintah Prabu Brawijaya kelima ditinggal wafat istrinya, sehingga Prabu Brawijaya sakit dan tidak mau menduduki kursi kerajaan, dan setiap malam kalau tidur di tepi kerajaan. Suatu malam dia bermimpi bila sakitnya ingin sembuh maka harus mengawini Putri Wairing Kuning. Kemudian raja terbangun dari tidurnya. Akhirnya para pati diperintah untuk mengumpulkan semua putri. Setelah diteliti dan disesuaikan dengan mimpinya tersebut akhirnya menjumpai Putri Wairing Kuning, Dewi Wandan yang ternyata adalah pembantunya sendiri. Akhirnya dikawinilah putri tersebut dan dilarang untuk keluar dari Taman Kaputren karena malu jika ketahuan orang bahwa raja mengawini pembantunya sendiri. Setelah jabang bayi lahir Raja Brawijaya memanggil saudaranya, Juru Mertani, supaya memelihara dan mengasuh bayi tersebut. Kemudian bayi tersebut diberi nama Bondan Kejawen, Lembu Peteng. Di masa kanak-kanak Bondan Kejawen, ayah asuhnya atau Juru Mertani akan membayar pajak ke kerajaan. Di saat itu Bondan Kejawen mendengar bahwa ayahnya akan ke kerajaan dan dia ingin ikut tetapi tidak diperbolehkan. Namun dia lari dulu dan sampai di kerajaan dia langsung masuk dan naik ke atas kursi raja. Kemudian membunyikan bende kerajaan. Sang raja mendengar bunyi bende kerajaan dan marahlah. Anak tersebut ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel kerajaan. Tidak lama kemudian datanglah Juru Mertani dengan membawa padi untuk membayar pajak. Selesai membayar pajak dia menghadap sang raja dan menanyakan anak kecil yang membunyikan bende kerajaan. Diberitahukan kepada sang raja bahwa anak kecil itu putra sang raja sendiri. Kemudian raja memanggil anak kecil itu dan membawa kaca untuk melihat wajahnya sendiri dengan wajah anak tersebut. Ternyata beliau yakin dan percaya bahwa anak tersebut putranya sendiri. Kemudian Juru Mertani disuruh sang raja untuk mengantarkan putranya ke saudaranya yaitu Ki Ageng Tarub dan putranya agar diasuh dan dipeliharanya. Dan siapakah Ki Ageng Tarub itu sendiri? Kurang lebih pada tahun 1300 ada utusan, Mubalek, dari Arab yaitu Syekh Jumadil Kubro. Beliau mempunyai putri bernama Ni Tobiro dan Ni Tobiro mempunyai putra Syekh Maulana. Di saat itu Syekh Maulana mendapat perintah mengembangkan syariat Islam di Pulau Jawa yang sangat berat. Hal tersebut dikarenakan orang-orang Jawa banyak yang masih memeluk agama Hindu-Buddha, dan orang-orang Jawa pada saat itu ahli bertapa, hingga orang Jawa banyak yang tebal kulitnya. Maka dari itu Syekh Maulana mulai memasukkan syariat Islam di tengah masyarakat Jawa, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bertapa ke atas pohon giyanti yang sangat besar, di mana di atas pohon tersebut terdapat tumbuhan simbar. Bertepatan itu di Surabaya terdapat kerajaan Temas, rajanya bernama Singawarman dan mempunyai putri yang bernama Nyai Telangkas. Dikala itu Nona Telangkas sudah dewasa, namun belum ada remaja yang berani meminangnya. Setelah itu Nona Telangkas diperintah oleh ayahnya supaya menjalankan bertapa ngidang yaitu masuk hutan selama 7 tahun, tidak boleh pulang atau mendekat pada manusia dan tidak boleh makan kecuali daun yang ada di hutan tersebut. Sehingga Nona Telangkas mempunyai nama Kidang Telangkas. Pada saat akan selesai bertapa, di tengah hutan tersebut Nona Telangkas melihat ada telaga yang sangat jernih airnya. Kemudian dia mau mandi di telaga tersebut setelah melepas semua pakaian dia melihat di dalam air terdapat bayangan pria yang sangat tampan. Namun dikala itu Nona Telangkas telah terlanjur melepaskan semua pakaiannya. Akhirnya terpaksa menjeburkan diri di telaga tersebut, sambil mengucapkan dalam ucapan bahasa Jawa, Mbah Gus Wong bagus. Setelah selesai mandi maka Nona Telangkas kembali pulang ke kerajaan Temas, Surabaya, untuk menghadap orang tuanya. Namun Nona Telangkas di saat itu ternyata sudah dalam keadaan hamil maka setelah menghadap ayahnya beliau ditanya, siapakah suamimu, sehingga engkau pulang dalam keadaan hamil? Ditanya ayahnya berulang-ulang, dia tidak bisa menjawab. Namun di dalam hatinya Nona Telangkas teringat dalam pertapanya dikala akan selesai, di mana dia mandi di dalam telaga yang sangat jernih airnya, dan ternyata di dalam air tersebut terdapat bayangan pria yang sangat tampan. Maka di saat ditanya oleh sang ayah dia tidak bisa menjawab, namun di dalam hatinya menjawab seperti di atas. Maka akhirnya dia kembali masuk hutan untuk mencari pertapa laki-laki tersebut.
Di saat sampai di tengah hutan Nona Telangkas melahirkan bayi. Sampai sekarang tempat tersebut diberi sebutan Desa Bubar. Setelah jabang bayi lahir lalu diajak mencari telaga, yang akhirnya menjumpai telaga yang terdapat bayangan pria yang tampan tersebut. Kemudian si jabang bayi diletakkan di tepi sendang telaga dan ditinggal pulang ke kerajaan Temas. Siapakah sebenarnya orang yang kelihatan bayangannya di dalam sendang telaga? Ternyata beliau adalah Kanjeng Syekh Maulana Maghribi yang sedang bertapa di atas pohon Giyanti. Dikala si jabang bayi Nona Telangkas diletakkan di pinggir sendang telaga, Syekh Maulana berkata, Nona Telangkas keparingan amanateng Allah kang bakal enjunjung derajatmu ko ora kerso, dalam bes Jawa. Yang akhirnya Syekh Maulana turun dari pertapanya dan menimang jabang bayi. Kemudian dibuatkan tempat yang sangat indah yaitu Bokor Kencono. Dikala itu Dewi Kasian ditinggal wafat suaminya yang bernama Aryo Penanggungan. Belum mempunyai putra, karena sayangnya Dewi Kasian terhadap suaminya, walau sudah wafat setiap saat dia selalu menengok makam suaminya. Maka dikala itu Syekh Maulana Maghribi membawa putranya yang telah dimasukkan Bokor Kencono dan diletakkan di samping makam Aryo Penanggungan. Di malam itu juga kebetulan Dewi Kasian keluar dari rumah menengok ke arah makam suaminya. Kelihatan sinar yang menjurat ke atas dari arah makam suaminya. Apakah sebetulnya sinar yang menjurat dari arah makam suaminya tersebut? Ternyata setelah didekati adalah sebuah bokor kencono yang sangat indah, dan dibuka bokor tersebut ternyata di dalamnya terdapat jabang bayi yang sangat mungil dan lucu sekali. Di saat itu Dewi Kasian sangat terperanjat hatinya melihat si jabang bayi tersebut. Dengan tidak disadari akhirnya bokor berisi jabang bayi dibawa pulang dengan lari dan mengucapkan, Kang Mas Penanggungan wis sedo, kok kerso maringi momongan marang aku, dalam bes Jawa. Kabar mengenai orang yang telah meninggal tetapi bisa memberikan kepada istri jandanya, telah tersiar sampai ke pelosok negeri. Masyarakat berbondong-bondong ingin menyaksikan kebenaran berita tersebut. Akhirnya Dewi Kasian yang asalnya tidak punya harta benda apa-apa menjadi janda yang kaya raya, dari uluran orang-orang yang datang tersebut. Kemudian jabang bayi diberi nama Joko Tarub karena dikala masih bayi diambil Dewi Kasian dari atas makam Aryo Penanggungan yang makamnya dibuat makam Taruban. Jaka Tarub inilah yang mengasuh Bondan Kejawan putra Brawijaya kelima hingga dewasa. Tunggu episode selanjutnya, tentang perjalanan Bondan Kejawan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, terima kasih.